Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rahman. Saya dari Prodi Ahwal Sasya atau Hukum Keluarga. Di sini saya akan buat video tentang sejarah Pancasila yang diberikan tugas oleh Bapak Syaifur Rizal. Baik, sejarah Pancasila. Menurut sejarah, kata Pancasila terdapat dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh MPU Tantular dalam bahasa Sanskerta. MPU Tantular sendiri itu merupakan seorang pujangga ternama sastra Jawa yang hidup pada abad ke-14 di Kerajaan Majapahit. Terkait kata Pancasila, sejarawan itu tidak menemukan dokumen lain yang memuat kata tersebut selain dalam kitab Sutasoma. Menurut kitab tersebut, Pancasila itu merupakan batu yang memiliki 5 buah sendi dan sebagai kata kerja yang artinya menjalankan 5 nilai kesusilaan. 5 nilai kesusilaan yang tercantum dalam kitab tersebut adalah: yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Dan yang kelima, tidak boleh minum minuman keras. Dalam kitab Sutasoma, Soekarno sang proklamator mendapat ilham yang akhirnya terciptalah sebuah ideologi negara dengan nama Pancasila. Ilham tersebut didapatkan ketika Soekarno itu dibuang ke Flores, sebab pada masa pembuangan, ia banyak menulis dan merenung di bawah pohon. Soekarno dan Djokroaminoto itu kemudian memperkenalkan istilah Pancasila kepada masyarakat melalui pidato-pidato besarnya. Sejarah Pancasila tersebut melalui proses perumusan panjang yang disusun pada masa BPUPKI atau PPKI. Ketika Indonesia telah merdeka, Soekarno itu menjadi sosok yang lantang menyuarakan Pancasila, termasuk kepada dunia dalam sidang PBB. Sidang PBB tersebut diantaranya: 1. Yaitu sidang 29 Mei 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin mendapatkan kesempatan pertama untuk berpidato sekaligus menyampaikan 5 sila yang diusulkannya. 5 sila tersebut mencakup peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Setelah selesai pidato, kemudian ia menyusun rancangan UUD yang mencakup 5 asas. Yang pertama yaitu ketuhanan, yang kedua kebangsaan, ketiga kemanusiaan, keempat kerakyatan dengan permusyawaratan, dan yang kelima ialah keadilan sosial. Dan yang kedua yaitu sidang 31 Mei 1945. Setelah sidang pertama, sidang kedua itu diselenggarakan 2 hari kemudian dengan agenda membahas perumusan Pancasila. Dalam sidang kedua ini, Soepomo itu berkesempatan untuk menyampaikan usulan 5 asas negara. Asas tersebut meliputi keseimbangan, lahir batin, persatuan, musyawarah, kekeluargaan, dan keadilan rakyat. Dan yang ketiga yaitu sidang 1 Juni 1945. Sidang ketiga ini dilaksanakan sehari setelah sidang kedua dengan agenda yang sama, yakni membahas rumusan Pancasila. Dalam sidang ketiga ini, Soekarno menyampaikan pidato mengenai usulan negara yang mencakup kebangsaan Indonesia, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang ini tepatnya pada tanggal 1 Juni kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Usulan dari 3 tokoh besar masa kemerdekaan Indonesia kemudian ditampung dan dibahas oleh Panitia 9. Dan selanjutnya yang keempat yaitu sidang 22 Juni 1945. Sidang pada tanggal 22 Juni 1945 ini merupakan sidang Panitia 9 dengan agenda membahas naskah rancangan pembukaan UUD, dikenal juga sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Dan yang kelima yaitu sidang 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, PPKI itu menyempurnakan hasil rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yakni mengubah sila pertama. Muhammad Hatta mengganti sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada awalnya, penggantian sila ini menuai perdebatan dan pertentangan. Namun, sila tersebut merupakan bentuk menghargai kemajemukan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Setelah adanya penggantian sila, ternyata masih banyak keberagaman pengucapan dari isi Pancasila tersebut. Oleh karena itu, akhirnya Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 untuk menyeragamkan pengucapan dari isi Pancasila tersebut. Dan selanjutnya yaitu tentang sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Selain terkait sejarah kelahiran Pancasila, ada juga hari bersejarah yang disebut dengan Hari Kesaktian Pancasila. Apa itu Hari Kesaktian Pancasila? Nah, Hari Kesaktian Pancasila itu merupakan peringatan kemenangan Pancasila terhadap ideologi komunis setelah peristiwa G30S PKI. Ketika tiba tanggal 30 September, Indonesia itu memperingati peristiwa tersebut dengan menaikkan bendera setengah tiang sebagai bentuk duka nasional terhadap tragedi tersebut. Lalu pada 1 Oktober, bendera dinaikkan hingga penuh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah Pancasila yang ditugaskan oleh Bapak Saiful Rijal. Dan kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila salah mohon diperbaiki karena manusia tidak ada yang sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.